Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala summa qala. Depannya summa qala. Summa qala kemudian berkata. Maksudnya waliullah, salah seorang waliullah berkata, ya haza, wahai ini, wahai orang ini, atanzuru ilal laibina, apakah kamu memandang orang-orang yang bermain, orang-orang yang terlena bermain urusan dunia? Wa tasma'u kalamal jahilin, kamu mendengarkan perkataan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu maksudnya orang-orang yang memilih yang sedikit, meninggalkan yang besar. Itu namanya orang bodoh. Itu berarti orang yang memilih dunia daripada akhirat. Wa tu'amilul batalin, kamu bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kebatilan-kebatilan, sering bergaul, bermuamalah, lalu berbicara dengan orang-orang yang tukang-tukang maksiat. Wa taskunu ilal halikin, kamu tinggal bersama orang-orang yang binasa. Wa turidu an tajida halawatat ta'at, dan kamu menginginkan mendapatkan manisnya taat. Jadi kamu sehari-harinya bersama orang-orang seperti itu, orang-orang yang memilih kesenangan dunia, sibuk dengan bisnis-bisnisnya, sibuk dengan menghalalkan segala caranya, lalu sibuk dengan kemaksiatannya, lalu kamu berharap ibadah itu bisa dirasakan nikmatnya. Wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla, dan hatimu tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama Allah azza wa jalla. Hayhata, tidak mungkin. La yakunu hadza abadan, tidak akan terjadi ini selamanya. Jadi orang-orang yang mengharapkan manisnya ibadah, orang-orang yang bisa merasakan manisnya taat, dia harus
tidak bergaul dengan orang-orang yang lalai. Kalaupun dia bergaul, itu seperlunya, karena tidak mungkin tidak bergaul secara totalitas, tetapi seperlunya saja kita bergaul, lalu selanjutnya kita memisahkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut sebagian waliullah, tidak mungkin orang-orang yang seharinya sibuk bersama orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang sibuknya dunia, lalu dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau mau, dia sibuknya seperlunya saja, selanjutnya dia tidak bergabung dengan mereka. Jadi jangan kita urusan sudah selesai, ngobrolnya panjang. Urusan udah beres, masih ngobrol lagi urusan lain terus. Nah, itu namanya bermuamalah. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena yang dibicarakan itu jarang urusan taat, jarang urusan ingin dekat dengan Allah. Yang dibahas ya urusan dunia dan seterusnya. Yaitu kurang lebih seperti itu. Wa qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah, seorang ulama. Ibnu Athaillah itu seorang ulama besar, ulama tasawuf besar. Beliau punya karangan namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu karangan yang luar biasa. Hikam, nama kitab. Al-Hikam jamak dari hikmah. Jamak dari hikmah, jadi kumpulan-kumpulan hikmah-hikmah. Nah, hikam itu berupa nasihat, satu poin nasihat, lalu ulama mensarahkan banyak penjelasannya. Lalu nasihat, ulama mensarahkan. Jadi banyak syarah-syarah, keterangan-keterangan dari ulama, kitab yang singkat tetapi padat isi sehingga banyak ulama mensyarahkan. Jadi nama kitabnya Al-Hikam. Jadi kitab karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Ibnu Athaillah berkata, la tashab, janganlah kamu berteman, man kepada orang, la yunhiduka haluhu, yang keadaannya tidak membangkitkan kamu untuk taat pada Allah. Jadi keadaannya enggak membangkitkan kita untuk taat pada Allah. Kegiatannya selalu urusan dunia. Lalu kalau kita bergaul dengan dia, tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah. Nah, jangan bergaul kepada orang tersebut. Nah, orang yang bergaul dengan orang yang sibuknya urusan-urusan dunia saja oleh Ibnu Athaillah dilarang, apalagi bergaulnya dengan tukang-tukang maksiat yang isinya tiap hari kemaksiatan, yang isinya adalah bagaimana menghalalkan segala cara dapat duit, lebih nggak boleh lagi. Nah, yang terlena urusan dunia tapi masih yang halal saja, kalau bisa dikurangi, apalagi kepada orang-orang yang tukang-tukang maksiat harus lebih jauh lagi. Jadi bergaul dengan ahli minum-minuman keras kita jauhi. Tukang narkoba yang sehari-hari pemakai narkoba kita jauhi. Jadi yang ketahuan dia itu kerjanya malam, kemudian paginya tidur, nah itu juga kita jauhi yang seperti itu. Jadi kita bergaul dengan yang orang yang baik-baik, yang secara umum itu baik. Oh, dia rajin ke masjid, oh dia rajin ke majelis taklim. Nah, bergaulnya dengan yang seperti itu. Yang sempurna ya nggak ada. Yang sempurna benar-benar orang yang sempurna itu tidak ada. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Orang yang maqaluhu, ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada jalan Allah. Orang yang ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan ditemani juga. Yang ucapannya nggak benar, kita jauhi. Nah, jadi bertemanlah dengan orang yang kalau ucapannya itu menunjukkan kita kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ucapannya nasihat. Nah, itulah yang kita temani, itulah yang kita jadikan sahabat. Ada sebagian orang yang berkata, saya mah untuk berteman gak milih-milih, siapa aja saya temani. Nah, ini ucapan keliru.
seolah-olah bagus, tapi ini ucapan keliru. Yang benar adalah teman itu harus kita pilih. Kita punya wewenang pada diri kita untuk memilih, ini kita temani, ini tidak kita temani. Bukan diskriminatif, bukan diskriminasi. Dia orang buruk, ya jangan kita temani, nanti takut kita akan menjadi buruk. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia orang pemalas, lalu kita temani, malasnya akan menular, bukan rajin kita menular kepada pemalasnya. Jadi kita harus bisa memilih mana yang baik buat kita. Nah, dia tukang maksiat, ya jangan kita temani, nanti maksiat kita akan tertular, maksiat dia akan tertular kepada kita. Jadi kita memilih teman-teman yang baik-baik saja. Qala syarihuhu. Qala berkata, syarihuhu, ulama yang mensyarahkannya. Ulama yang mensyarahkannya kitab Al-Hikam tersebut bernama Ibnu Ibad. Nama ulamanya Ibnu Ibad. Fa in hadul hali, maka tumbuhnya keadaan, wadilalatul maqali, dan benarnya ucapan, alallahi, kepada Allah Ta'ala, huwa, adalah faidatus suhbati, manfaat dari bersahabat. Jadi manfaat dari bersahabat diantaranya adalah kita mendapatkan manfaat dari ucapan-ucapan teman yang baik. Kita bisa mendapatkan manfaat, semangat untuk ibadah dari teman yang baik. Itu gunanya kita bersahabat. Dengan kita bersahabat, tadinya nggak ingin baca Quran, jadi ingin rajin baca Quran. Gunanya bersahabat, tadinya kita malas sholat, lalu ada teman yang menasihati kita sholat, jadi rajin sholat. Maka itu adalah manfaat kita bersahabat. Bukan kebalikannya, menjerumuskan kepada nerakanya Allah. Bukan kebalikannya, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maka itu bukan sahabat yang baik atau bukan disebut sahabat. Jadi manfaat kita bersahabat adalah mendapatkan manfaat-manfaat yang baik untuk kehidupan akhirat terutama. Atau untuk urusan dunia juga boleh. Tapi yang penting adalah bukan yang haram, bukan yang diharamkan oleh Allah. Wa ma'nal halil munhadoti. Wa ma'nal halil munhadoti, makna keadaan yang membangkitkan untuk ibadah hahuna di sini adalah huwa, yaitu antakuna himmatuhu muta'alliqatun billahi ta'ala. Cita-cita orang tersebut berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi cita-cita orang tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mencari keridhaan Allah, itu yang paling utama. Tapi itu sangat luas. Jadi dia akan melakukan, saya ingin bisa hafal Quran. Nah, itu berarti berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjadi orang yang tekun tahajud tiap malam, istiqomah. Nah, itu berarti muta'alliqatun billahi ta'ala, berkaitan dengan Allah. Kaitannya selalu dikaitkan dengan akhirat. Saya ingin gigih bekerja agar saya bisa nolong orang. Nah, itu pun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gigih bekerjanya ada lanjutannya untuk akhirat. Saya ingin punya duit banyak, boleh, bukan nggak boleh. Boleh, dan itu dijadikan cita-cita. Dengan punya duit banyak, bisa bersedekah, bisa zakat, bisa nolong orang, bisa haji, dan lain sebagainya. Nah, itu pun, orang-orang yang seperti inilah yang kita temani. Bukan orang yang gigih urusan dunia, akhiratnya malas. Nah, itu jangan kita temani. Jadi yang bisa membangkitkan dekat dengan Allah adalah dia punya cita-cita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murtafi'atun anil makhlukin, tinggi
dan memandang rendah makhluk. Memandang rendah itu bukan menghinakan makhluk, tetapi menganggap dalam hati, menganggap sepele. Yang kuat itu Allah Subhanahu wa taala, yang perkasa Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti merendahkan makhluk, tetapi dia menganggap Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuat, maha perkasa. Makhluk itu tanpa bantuan Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada orang mau nolong, tidak Allah takdirkan bisa menolong kita, nggak bisa nolong. Jadi orang-orang yang menolong kita itu sudah Allah takdirkan bisa menolong kita. Nah, Allah yang memutuskan. Jadi memandang makhluk itu hal yang biasa saja. La yalja'u fi hawaijihi, tidak bergantung di dalam kebutuhan-kebutuhannya illa ilallahi ta'ala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bergantung kepada usahanya, tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkalu, dan tidak bertawakal, tidak memasrahkan diri fi umurihi, di dalam urusan-urusannya, illa alallahi ta'ala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya usahakan kita memiliki sifat bertawakal kepada Allah. Urusan-urusan kita serahkan kepada Allah, karena yang bisa melakukan segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hebat, hebatnya Allah yang kasih. Kita cerdas, cerdasnya Allah yang kasih. Kita punya ide segala macam, idenya itu Allah yang kasih. Lalu kita bisa menjalankan ide-ide tersebut sehingga menghasilkan uang yang banyak, itu semua Allah yang kasih. Nah, orang yang beriman menyadari hal ini. Menyadari hal ini bahwa segala sesuatu itu Allah yang menganugerahkan. Jadi selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad saqata i'tibarun nasi min ainihi, sungguh gugur, jatuh anggapan manusia min ainihi, dari matanya. Jadi maksudnya dia memandang manusia itu biasa saja. Jadi dalam hati tetap nggak boleh merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Merendahkan, mencela orang lain itu juga tidak boleh. Tapi memandang manusia itu biasa-biasa saja. Gugur pandangan manusia di hadapan matanya. Artinya dia yang hebat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa, termasuk dirinya, termasuk orang lain. Jika tidak dibantu oleh Allah, maka urusan itu tidak akan selesai. Maka yakin kepada Allahnya itu sangat kuat. Wala yara minhum dorron, dia tidak melihat minhum dari manusia, dorron bahaya, wala naf'an maupun pemberian manfaat. Jadi tidak memandang manusia itu bisa membahayakan, bisa memberikan manfaat, itu tidak sama sekali. Dia yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ingin mencelakai orang lain, kalau Allah gagalkan, tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Manusia ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain, kalau Allah takdirkan tidak jadi, maka tidak akan bisa. Dia yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asqata nafsahu min ainihi, juga menggugurkan dirinya dari matanya. Jadi di samping orang lain juga gugur pandangannya, dia juga dirinya sendiri juga sama. Saya ini tidak berdaya tanpa ada pertolongan Allah. Saya ini nggak bisa begini kecuali dengan pertolongan Allah. Selalu mengkaitkan diri dengan pertolongan Allah, bahwa Allah lah yang maha kuasa. Saya bisa begini, itu anugerah Allah. Allah yang membantu saya. Kalau tidak demikian, maka tidak akan terjadi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan akhirat diantaranya saya bisa istiqomah, itu tidak lain anugerah Allah. Saya bisa sholatnya tekun, itu tidak lain anugerah Allah. Jadi memandang dirinya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala yushahidu laha fi'lan, tidak menyaksikan bagi dirinya fi'lan, perbuatan, kecuali atas anugerah Allah. Wala yaqdi lahu hadzon, dan dirinya tidak memiliki kemampuan. Wala yakunu fi a'malihi, jadilah amal-amal itu kulliha, seluruhnya, jarian, mengalir, ala muqtada syar'i, menurut ketentuan syarak, menurut ketentuan ajaran agama, min ghairi ifratin, tanpa berlebihan, wala tafritin, dan tanpa dan tanpa sia-sia, tidak ada kesia-siaan, tidak ada berlebihan. Jadi orang yang baik itu adalah menganggap dirinya lemah, kemudian menganggap segala sesuatu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap berusaha. Kita tetap berusaha. Ketika kita berusaha, sebetulnya itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran agama. Sesuai dengan ajaran agama, tidak berlebihan dan tidak ada kesia-siaan. Wa hadhihi, dan ini adalah sifatul arifin, sifatnya orang-orang yang al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah. Fasuhbatuman hazihi haluhu, maka berteman dengan orang yang begini keadaannya, yang ini keadaannya. Wa in qallat ibadatuhu, jika orang yang berteman itu lemah ibadahnya. Wa nawafiluhu, dan ibadah-ibadah sunnahnya. Ma'munatul ghailati, tetap aman dari bahaya. Jadi meskipun orang yang berteman itu lemah ibadahnya tidak terlalu sempurna, tetapi bertemannya dengan orang yang seperti ini, yang disebutkan tadi sifat-sifatnya, maka aman dari bahaya, tidak terjadi apa-apa. Wa mahmudatul akibati, terpuji akibatnya. Jalibatun likulli faidatin diniyatin wa dunyawiyatin, akan menyebabkan kemanfaatan agama dan dunia. Jadi akan menyebabkan kemanfaatan, seluruh kemanfaatan agama dan dunia. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mengutamakan akhirat, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, berteman dengan orang yang telah disebutkan tadi itu sulit. Maka ini hanya menceritakan bahwa kalau kita berteman, temannya benar-benar soleh, maka luar biasa akibatnya untuk diri kita, manfaat kebaikannya untuk kita. Minimalnya ada batasan dari kita. Ada orang rajin sholat, inilah yang bisa dijadikan teman. Ada orang yang tekun ibadah, inilah bisa dijadikan teman. Ada orang yang sibuknya urusan dunia, lalu mencampur yang halal dan yang haram, dia masa bodoh, ini jangan dijadikan teman. Lalu kita beri batasan-batasan untuk diri kita sendiri. Ini sekedar kenal, ini teman. Ini sekedar kenal, ini teman. Begitu, kurang lebih seperti itu. Kita memiliki batasan-batasan terhadap dengan siapa kita berteman, maka kita akan selamat. Intinya orang yang tujuannya kepada Allah, itulah yang kita temani. Orang yang tujuannya dunia, sekedar kenal. Kalau kita jauhi juga salah. Nah, kalau tukang maksiat memang harus dijauhi. Tukang maksiat harus dijauhi. Orang yang biasa-biasa saja, tidak ada urusannya selalu kepada Allah, maka kita sekedar kenal. Dia butuh, kita bantu, nggak bantu juga nggak apa-apa. Tapi kalau temannya, kalau orang itu taat pada Allah, maka kita jadikan teman, itu jauh lebih baik. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita ada Iya. keinginan, tapi ada kaitannya dengan Allah. Iya. Tapi di hati kita tuh yakin Heeh, bahwa Allah iya. akan memberi itu